Bahkan Pak D juga menerangkan Lur bahwa siapa saja pengusaha yang pernah dekat dengan DC, mereka masih kerabat dekat keluarga Cendana, mulai dari mantu dan sepupu Presiden Soeharto. Hai Lur, welcome back to my channel and thanks for clicking on this video. Gimana kabar kalian Lur? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Nah, seperti biasa, di video kali ini aku akan kembali mengangkat kasus yang penuh kontroversial yang terjadi di Indonesia. Mirip-mirip sama kasus Sengkon dan Karta yang aku bahas di video sebelumnya Lur. Tapi di kasus ini ada banyak teka-teki besar yang melibatkan nama-nama tokoh masyarakat, juga nama-nama keluarga aparat pemerintahan yang menjabat di masa itu Lur. Dimana DC Budiarsi ditemukan tewas dengan banyak luka tembakan di tubuhnya. Cuma anehnya, dia ini kan ditemukan di dalam mobilnya. Nah, di dalam mobil tersebut, Lur, sama sekali tidak ditemukan bekas tembakan. Jadi dengan kata lain, dia ini dieksekusi di tempat yang berbeda, lalu ditempatkan di mobil tersebut. Nah, tersangkanya yang ditetapkan polisi dalam kasus ini adalah Muhammad Sirajuddin atau yang lebih dikenal dengan panggilan Pak D. Cuma sampai hari ini, Pak D ini mengklaim bahwa dirinya ini cuma kambing hitam atas skandal para penguasa di zaman itu. Nah, gimana cerita lengkapnya? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Cus, kita bahas. Peristiwa ini bermula saat DC Budiarsi, perempuan asal Bandung yang saat itu berprofesi sebagai peragawati dan foto model, ditemukan tewas dengan luka tembakan di dalam mobil sedannya Lur. Tepatnya pada Senin 8 September 1986. Nah, mobilnya ditemukan warga terparkir di pinggir jalan Dupah, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan sekitar jam 10 malam. Terdapat 5 luka tembakan senjata api, yakni di bagian bawah telinga kanan, bahu, leher, ketiak kanan, dan punggung kanan. Tapi di dalam mobilnya ini tidak ditemukan bekas tembakan Lur. Makanya hal inilah yang kemudian sedikit menyulitkan petugas dalam menyelidiki kasus kematian DC Budiarsi. Berdasarkan hasil otopsi ya Lur, 3 dari 5 peluru di tubuh DC masih utuh dan 3 peluru itu berasal dari pistol jenis Smith Wesson Masterpiece berkaliber 22 mm long rifle, di mana pelor-pelor itu meninggalkan luka sedalam 6 mm, sedangkan 2 proyektil lainnya hancur. Jadi dengan kata lain, kemungkinan penembakan itu dilakukan dari jarak dekat. Singkat cerita Lur, dari hasil penyelidikan dan penyidikan, pihak kepolisian menetapkan salah satu warga Susukan Ciracas, Jakarta Timur, yaitu Muhammad Sirajuddin alias Pak D, sebagai tersangka utama atas kematian DC Budiarsi. Nah, pada waktu itu Lur, Pak D ini juga tengah menghadapi tuduhan pembunuhan terhadap Endang Sukitri, pemilik toko bangunan di daerah Depok, Jawa Barat. Menurut keterangan kepolisian Lur, dikatakan bahwa motif dari pembunuhan ini karena DC menitipkan uang sebesar 10 juta rupiah kepada Pak D untuk dilipat gandakan. Tapi Pak D ini malah melanggar kesepakatan tersebut dan menggunakan uang 10 juta milik DC untuk kebutuhan pribadinya. Nah, karena itulah akhirnya Pak D menghabisi nyawa DC. Ini berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian saat itu Lur. Atas tuduhan inilah Lur, Pak D pun menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, selama persidangan, Pak D ini membantah telah membunuh DC seperti tercantum dalam BAP atau berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh polisi. Nah, Pak D ini bilang kalau pengakuannya di BAP tersebut adalah pengakuan paksa karena di bawah ancaman dan penyiksaan yang dilakukan pihak kepolisian. Selain itu Lur, dalam persidangannya, Pak D ini juga mengklaim bahwa pada malam kejadian di mana DC ditemukan tewas, dia sendiri sedang berada di rumah temannya bareng teman-temannya. Jadi berkata dia ini lagi ngumpul kok di rumah temennya gitu. Bahkan Pak D ini juga menghadirkan saksi-saksi yang bersama dia pada malam itu Lur. Cuma saksi dan alibi Pak D ini seolah nggak berarti apa-apa bagi majelis hakim. Dimana majelis hakim saat itu yang diketuai oleh Reni Retnowati menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Pak D karena dia nggak bersalah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap DC Budiarsi. Karena merasa tidak bersalah nih, Pak D mengajukan banding Lur sambil tetap menjalani hukuman di LP Cipinang, Jakarta Timur. Tapi upaya banding itu gagal karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menguatkan putusan hakim sebelumnya. Nah, gak nyerah gitu aja Lur, Pak D kemudian mengajukan kasasi biar putusan 2 pengadilan sebelumnya dibatalkan. Tapi lagi-lagi perjuangannya untuk menempuh keadilan atas tuduhan yang tidak pernah dia lakukan gagal, nihil.
adil. Hingga akhirnya mau nggak mau dia pun tetap ditahan dan menjalani masa tahanan. Sampai akhirnya setelah Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei tahun 1998, Pak D mendapatkan gerasi dan pengurangan hukuman menjadi 20 tahun penjara di era Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999, Lur. Nah, baru pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Presiden Gus Dur, Pak D mendapatkan pembebasan bersyarat. Pak D pun kembali menghirup udara bebas setelah 14 tahun mendekam di penjara. Walaupun masa tahannya udah selesai, dia pun udah kembali menghirup udara bebas, Lur. Pak D ini nggak pernah berhenti untuk membersihkan namanya dari tuduhan pembunuhan terhadap DC Budiarsi. Makanya setelah bebas, bersama tim hukumnya, Pak D ini mengajukan PK atas kematian DC Budiarsi agar kasus tersebut dibuka kembali karena dia sendiri tidak pernah mengaku sebagai tersangka di balik kematian DC Budiarsi. Cuma sayangnya, PK yang diajukan oleh tim hukum Pak D saat itu ditolak dengan dalih tidak ada novum atau bukti baru. Dari sinilah, Lur, Pak D mulai membuka fakta tersembunyi dalam kehidupan DC yang mungkin menjadi sebab kematiannya. Sebelumnya, Pak D ini adalah seorang veteran yang mengakhiri karir militernya pada tahun 1961. Nah, semenjak itulah dia mulai berdagang ban bekas, membuka bengkel, dan beternak ayam bangkok. Cuma sayangnya usahanya ini tidak berlangsung lama. Selain itu, Lur, diketahui bahwa Pak D ini sudah 5 kali menikah. Nah, terakhir dia menikahi seorang perempuan bernama Padma, penjual jamu racik di Surabaya. Nah, dari orang tua si Padma inilah, Lur, Pak D mulai belajar ilmu perdukunan. Selang beberapa lama, setelah dia merasa udah cukup memahami ilmu perdukunan tersebut, dia pun memutuskan untuk membawa istrinya, yaitu Padma, serta anak-anaknya untuk pindah ke Jakarta. Tepatnya pada tahun 1979, Lur. Nah, dari situlah dia mulai menjalani profesinya sebagai dukun dan menjual barang-barang klinik. Seiring berjalannya waktu, Lur, pasiennya Pak D ini pun makin rame. Ada aja nih yang datang untuk berobat. Salah satunya adalah DC Budiarsi, yang saat itu sudah populer sebagai peragawati papan atas lah. Tepatnya pada Maret 1986, untuk pertama kalinya DC menemui Pak D dengan maksud meminta bantuan Pak D mengenai penyakit yang diderita suaminya, Budi Mulyono. Bagi Pak D sendiri, DC ini merupakan pasien yang spesial, Lur, mengingat DC ini memang bukan orang sembarangan. Ibarat kata dia ini udah jadi orang yang populer di Indonesia pada masa itu, Lur. Selain itu, DC ini merupakan putri Suwarjo, kepala keuangan Kota Praja Jakarta. Nah, dia juga masih memiliki darah bangsawan dari ibunya Rukmi. Kakeknya, Raden Demang Wirahadi Kusuma, adalah pejabat pati di Batavia. Selain itu, buyutnya Raden Arya Adipati Wiraadi Dedaha adalah bupati di Sukapura, Tasikmalaya. Nah, setelah lulus SMA, DC sering mengikuti kontes kecantikan dan fashion show di Jakarta. Bahkan dia dinobatkan sebagai Ratu Kacamata pada tahun 1977 dan Ratu Kebaya pada tahun 1979. DC ini juga dikenal sebagai bintang iklan berbagai produk, Lur. Bahkan, dia juga menjadi peragawati di rumah busana dan salon kecantikan milik Martha Tilar sejak tahun 1982. Sementara dalam kehidupan asmaranya, Lur, DC menikah dengan pengusaha kaya bernama Budi Mulyono pada tahun 1970. Nah, Budi ini adalah duda pensiunan tentara berpangkat Letnan II, di mana dia juga pernah bekerja di Pusat Film Nasional Indonesia atau Perpini. Tapi kekayaannya didapat sejak banyak menerima proyek pembangunan setelah bekerja dengan Menteri Bina Marga, yaitu Majen Hartawan, Kabinet Dukora I periode 1964-1966. Jadi bisa dibilang kehidupan DC ini udah kayak sosialita milenium zaman ini, Lur, dimana dia punya mobil, rumah, dan barang-barang mewah yang pada zaman itu nggak semua orang bisa punya. Tapi semenjak suaminya sakit-sakitan dan mengalami kelumpuhan, mau nggak mau DC ini jadi tulang punggung keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia lalu mendirikan sebuah salon kecantikan yang diberi nama Puri Citra Ayu di kawasan elit Kalibata Indah, Jakarta Selatan. Nah, karena ingin sukses dan lancar bisnisnya, juga mengobati penyakit suaminya, Lur, datanglah si DC ini kepada Pak D. Dan pada kedatangan pertama kalinya, DC ini diminta oleh Pak D untuk memperbaiki ibadahnya terlebih dahulu. Lalu, DC juga diberi jimat penjaga rumah berupa sebilah keris pendek yang terbuat dari gading gajah. Dan Pak D juga memberikan jimat keselamatan yang dibungkus kain sutra hijau kepada DC. Selain itu, Pak D juga memberikan
memberikan air putih yang udah dibacakan doa-doa sebagai obat untuk suami DC yang mengalami kelumpuhan, Lur. Nah, dari sinilah lama-kelamaan DC ini mulai konsultasi masalah-masalah lain, termasuk cara melariskan usaha salonnya. Dan dari sini juga lah kedekatan mereka ini makin erat layaknya keluarga. Bahkan nih ya, Pak D bersama anak-anaknya, Lur, pernah beberapa kali berkunjung ke rumah DC dan Budi Mulyono di kawasan Duren 3. Nah, saking dekatnya, DC ini sering curhat kepada Pak D, termasuk mengenai kehidupan pribadinya. Salah satu curhatannya, Lur, DC ini bercerita kepada Pak D bahwa dia dekat dengan pengusaha-pengusaha besar yang merupakan kerabat dekat Presiden Soeharto. Salah satunya adalah Sudwi Katmono dan Indra Rukmana, yang mana Indra Rukmana sendiri suami Mbak Tutut atau Sidi Hardijanti yang merupakan putri sulung Presiden Soeharto. Selain itu, kepada Pak D juga, DC ini pernah bercerita bahwa dia punya pacar gelap yaitu Suwoto Sukendar, Kepala Staf Angkatan Udara tahun 1969-1973. Diketahui bahwa Suwoto setelah pensiun menjadi pengusaha di bidang penerbangan, Lur. Nah, ternyata Suwoto ini punya hubungan bisnis jual beli barang-barang klinik dengan Pak D. Nah, menurut keterangan Pak D, Lur, Suwoto selalu minta DC menemani para pejabat tertentu biar proposal proyek-proyeknya lolos memenangi tender. Nah, 4 hari sebelum ditemukannya terbunuh pada 4 September tahun 1986, Lur, DC ini sempat cerita ke Pak D kalau dia lagi berantem sama Suwoto karena Suwoto melarang dia mengikuti show bersama teman-temannya di Hotel Borobudur. Bahkan Pak D juga menerangkan, Lur, bahwa siapa saja pengusaha yang pernah dekat dengan DC, mereka masih kerabat dekat keluarga Cendana, mulai dari mantu dan sepupu Presiden Soeharto. Ada juga desas-desus yang menyebut bahwa DC adalah korban amukan dari istri sah salah satu kekasih gelapnya yang menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawanya, Lur. Cuma siapa perempuan yang menyewa pembunuh bayaran tersebut, Pak D tidak pernah buka suara mengenai hal ini. Banyak spekulasi yang beredar luas, Lur, mengenai dalang kematian DC, termasuk adanya keterlibatan mantan petinggi militer dan keluarga elit penguasa yang kebal hukum. Penguasa di era itu, Lur, karena itulah pengungkapan kasus ini seolah sengaja dipermainkan karena pelaku sebenarnya tidak tersentuh hukum. Jadi dengan kata lain, Pak D ini sengaja dikambing hitamkan atau dikorbankan untuk penuntasan kasus tersebut. Mengingat DC Budiarsi sendiri bukan orang sembarangan, dia cukup punya power yang kuat untuk mendesak pihak kepolisian segera menuntaskan kasus kematiannya, Lur. Bahkan sampai saat ini, Lur, setelah puluhan tahun berlalu, kasus kematian DC masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Dan dari awal ditetapkan sebagai tersangka, sampai hari ini juga Pak D tetap kekeh mengklaim bahwa dia bukan pembunuh DC dan hanya menjadi kambing hitam atas skandal penguasa di masa itu, Lur. Banyak memang teori dan spekulasi yang beredar, tapi tidak pernah ada jawaban pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada DC. Teka-teki siapa pelakunya dan apa motifnya masih menjadi tanda tanya besar. Ya, mungkin keadilan untuk DC cuma akan menjadi rahasia yang terkubur di masa lalu. Nah, kalau menurut kalian gimana nih, Lur? Apakah kalian percaya dengan kesaksian Pak D atau kalian punya teori pendapat lain tentang kasus ini? Komen di bawah ya. Dan terima kasih udah dengerin ceritaku sampai selesai. Like video ini kalau kamu suka, subscribe juga channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!